Shalom, selamat pagi saudara. Di pagi yang indah ini, kita percaya Tuhan menyediakan anugerah yang besar bagi kita untuk hari ini dan sepanjang hidup kita. Kita percaya kebaikan Tuhan boleh kita alami dalam kehidupan kita. Maka kita bersyukur pada pagi hari ini, kita mau berterima kasih atas kasih setia yang besar dalam kehidupan kita. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya
diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Sekali lagi katakan, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Terima kasih, hanya karena anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu selama-lamanya. Allah kami yang baik, Allah kami yang dahsyat. Terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Kebaikan-Mu Tuhan sungguh kami rasakan, kami terima dalam hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas apa yang sudah Kau perbuat dalam kehidupan kami, atas berkat-berkat-Mu, atas pertolongan-Mu ya Tuhan, di masa-masa sulit dalam kehidupan kami ya Tuhan, di jalan buntu yang kami hadapi Tuhan, Kau memberikan jawaban, Kau memberikan solusi yang tidak terduga bagi kami ya Tuhan, karena Kau sungguh memperhatikan kami ya Tuhan, karena anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu untuk selalu dikuatkan oleh Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk menikmati anugerah-Mu ya Tuhan. Berkati sabda dan firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari Tuhan, sehingga dapat menjadikan yang terbaik, benih yang dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kembali dalam program Doa Pagi Online Gereja GKI Pondok Daud Solo. Dan pada pagi hari ini tema sharing firman yang akan dibawakan adalah tentang kebaikan Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan juga pikiran kita untuk kita boleh memulai setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk kita boleh bersama-sama merenungkan dan juga belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak berasa ya, kalau kita kurang dari sebulan, kita sudah akan ada di penghujung akhir tahun 2024. Kita sudah benar-benar ada di bulan Desember, dan juga tahun baru, tahun 2025 sudah ada di depan mata kita semua. Untuk itu, saya di akhir-akhir tahun ini ataupun di penghujung akhir tahun ini sering sekali mendengar tentang beberapa orang, beberapa pribadi dan juga beberapa pakar yang ada, itu mereka memberikan gambaran ataupun memberikan sebuah prediksi tentang apa saja yang akan terjadi di tahun depan atau di tahun 2025. Dan juga banyak contohnya apabila kita di tahun 2024 ini, di penghujung tahun 2024 ini, kita mendengar prediksi dari pakar ekonomi terutamanya, di mana mereka banyak mengatakan apabila kondisi ekonomi dunia di tahun depan tidak baik-baik saja, di mana ada begitu banyak negara yang kolaps, ada begitu banyak juga perusahaan besar yang menyatakan kebangkrutan,
menyatakan kalau mereka butuh untuk mem-PHK ataupun mengurangi karyawan mereka secara besar-besaran. Bahkan inflasi terjadi di mana saja. Lalu yang paling parahnya lagi adalah kita juga sulit untuk mencari pekerjaan, dan bahkan kebutuhan pokok ataupun kebutuhan sehari-hari ada pelonjakan di harga yang mana menjadi semakin mahal setiap tahunnya. Tapi itu semua tidak menjadi sesuatu yang baru atau sesuatu yang fresh untuk kita dengar, karena sering juga di akhir tahun kemarin kita juga mendengar sebuah prediksi yang sama, di mana untuk tahun baru, untuk tahun yang baru akan berjalan, prediksi ekonomi selalu semakin sulit, selalu semakin besar prediksinya, dan juga semakin berat untuk kita lalui semua. Nah, untuk itu di pagi hari ini mari kita mau coba untuk merenungkan, kita mau belajar tentang sebuah kisah yang ada di dalam Alkitab kita, yaitu sebuah kisah dan juga cerita tentang Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Mari kita baca bersama-sama dari Alkitab kita di kitab Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan 9. Ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Amin. Nah, dalam ayat firman Tuhan ataupun dalam cerita firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, diceritakan apabila pada saat itu Yusuf mendapati sebuah mimpi yang begitu besar, di mana ia bermimpi, ia mendapati sebuah mimpi kelak ia akan menjadi seorang raja yang berkuasa. Namun seperti yang kita tahu semuanya, di kehidupan aslinya atau di kehidupan yang dihadapi oleh seorang Yusuf, kita mendapati apabila kehidupan Yusuf tidak serta-merta ia boleh untuk dilahirkan ataupun diangkat menjadi seorang pemimpin ataupun raja. Tetapi Yusuf dalam hidupnya seringkali mendapati sebuah kegagalan, kejahatan, dan juga kesulitan yang ada dan ia rasakan dalam kehidupannya, di mana ia pernah dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri, dan bahkan ia juga pernah dipenjara karena sebuah ketidakadilan di bangsa Mesir. Namun seperti yang kita tahu semua, di balik setiap kegagalan, di balik setiap kejahatan, di balik setiap pergumulan, dan juga di balik setiap apapun yang dialami oleh Yusuf, selalu ada kebaikan dan juga penyertaan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan Yusuf. Dan juga Tuhan juga punya sebuah rencana besar yang akan digenapi lewat kehidupan Yusuf. Hingga pada akhirnya, singkat cerita, Yusuf dapat menjadi sebuah penguasa di Mesir dan dia dipercayakan untuk itu. Dan lewat Yusuf ada banyak orang yang diselamatkan, termasuk sanak saudara dan juga keluarganya yang tadi sudah berlaku kejam dan juga keji terhadap Yusuf, di mana mereka diselamatkan dari kelaparan pada saat itu. Dan saat kita membaca di kitab Kejadian 50 ayat yang ke-20, Yusuf kemudian berkata kepada seluruh saudara-saudaranya yang sudah melakukan tindakan yang jahat, tindakan yang keji dan juga kejam. Begini kata Yusuf, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar, ataupun di pagi hari ini kita belajar, meskipun di penghujung tahun 2024 ini seringkali kita mendapati sebuah pergumulan dan juga seringkali kita mendengar sebuah prediksi ataupun kondisi ekonomi yang begitu makin sulit di tahun 2025, tetapi percayalah,
Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita memiliki sebuah pengharapan, dan juga ketika kita memiliki sebuah iman yang besar dan juga berserah kepada Tuhan, maka setiap tantangan, pergumulan, dan juga apapun itu yang terjadi dalam hidup kita akan mampu kita lalui dengan baik. Dan lewat ayat firman Tuhan di atas dan juga tema gereja di pagi hari ini, kita mau terus belajar, dan juga Tuhan terus mengingatkan kepada kita semua, kepada saudara sekalian dan juga kepada saya, di mana selalu ada yang namanya kebaikan Tuhan dalam setiap helaan nafas kita. Untuk itu, jangan pernah takut untuk kita boleh menyongsong dan juga menghadapi hari depan. Tetap milikilah sebuah iman yang besar dan juga melekat kepada Tuhan, karena kita percaya apabila Tuhan memiliki rencana, jalan, dan juga pengharapan yang jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan saat ini. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saya ingatkan kembali apabila di tahun 2020 kemarin, di mana pandemi COVID-19 melanda seluruh negeri kita, melanda seluruh dunia, di mana tahun 2020 perekonomian dunia juga semakin hancur, semakin tidak menentu pada saat itu. Tetapi kita tahu apabila ketika itu kita bisa untuk melewati semua itu, dan juga kita ada sampai dengan hari ini, kita masih bisa hidup, kita masih bisa berkarya, kita masih bisa untuk melayani, itu semua karena kebaikan dan juga karena anugerah campur tangan dari Tuhan. Untuk itu ketika tahun 2020 kemarin kita mampu untuk survive, kita mampu untuk bertahan, mengapa di tahun 2024 dan juga di tahun yang baru akan kita sambut 2025 kita tidak mampu untuk melaluinya dengan baik, karena kita percaya ada kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih dan sampai berjumpa di dalam program Doa Pagi Online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.